Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Arkin TV, pada hari ini saya berbincang-bincang dengan Ustadz kita, Kiai Haji Edi Fahmi Idrus. Beliau adalah salah satu tokoh, salah satu ulama lah dikatakan di daerah Tangerang Selatan ini. Dan saya bersahabat dekat dengan beliau. Kita biasa ngobrol, berbujakarah, bertukar pendapat, berdiskusi. Ya apa saja tentang agama dan tentang apapun. Nah dalam kesempatan ini saya ingin mengambil momen bincang-bincang santai ya Ustadz ya, tentang bagaimana ya kita kan sedang berada di bulan Sya'ban ini. Insyaallah seperti biasa kita akan membicarakan amalan-amalan umum di tentang bulan Sya'ban ini. Ya kita tahu pemirsa Arkin TV sudah banyak tahu apa-apa amalan-amalan di bulan Sya'ban. Namun untuk sedikit merefresh, untuk menyegarkan kembali ingatan kita yang sebentar lagi setelah Sya'ban ini kita akan bertemu dengan Ramadan. Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Ya, ini kita berada di bulan Sya'ban ini. Tentunya kita ingin memberikan sedikit pencerahan atau sekedar mengingatkan kembali amalan-amalan terbaik apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini, tentunya untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan, supaya di Ramadan ini kita lebih fit ya kira-kira menghadapinya. Dan amalan terbaik apa di bulan Sya'ban ini kita lakukan. Monggo Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menghantarkan kita memasuki bulan Sya'ban pada tahun ini. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita banyak melakukan persiapan, banyak melakukan perbekalan, banyak melakukan warming up menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Semoga segala bentuk persiapan, perbekalan yang kita lakukan di sepanjang bulan Sya'ban ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ridho daripada Allah, sehingga nanti begitu memasuki awal bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah memperkuat iman dan takwa kita. Inilah yang akan menjadi tema utama obrolan santai kita bersama Ustadz Syukri Marfa'u pada kesempatan kali ini. Kalau diibaratkan di dalam dunia olahraga internasional, maka bulan Sya'ban ini adalah ibaratnya pra-olimpiade. Jadi seleksi negara-negara yang berhak mengikuti olimpiade internasional itu adalah atlet-atlet terbaik mereka yang memenuhi standar internasional lah yang boleh memasuki olimpiade tersebut. Nah, adapun nanti bulan suci Ramadan itu
adalah olimpiade yang sesungguhnya, yaitu olimpiade takwa bagi orang-orang yang beriman agar dia meraih kesempurnaan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa tampil di olimpiade takwa, tentu bulan Sya'ban ini adalah momentum yang paling berharga bagi kita untuk melakukan seleksi, untuk melakukan persiapan, dan untuk melakukan banyak perbekalan di dalamnya. Antara lain, yang pasti kita berharap di awal masuknya bulan Sya'ban ini, mari kita memperbanyak bekal iman dan takwa, dan memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan menurut Allah adalah perbekalan iman dan takwa. Untuk memasuki bulan suci Ramadan dibutuhkan kekuatan iman dan takwa yang sangat bersih dan sangat suci. Karena memang nanti yang diperintahkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu memang hanya orang-orang yang beriman, dan tujuan akhirnya adalah untuk menghantarkan orang pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang paling hebat juga adalah kita memperbanyak taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatun tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu, dan Allah menjanjikan surga bagimu. Inilah hebatnya Allah memberikan apresiasi di awal bagi hamba-hambanya yang mau memohon ampun dan mau bertaubat kepada Allah. Seraya tadi dia mempersiapkan bekal iman dan takwanya, insya Allah tentunya apa yang Allah janjikan akan dapat kita raih secara baik dan secara sempurna. Dua perbekalan ini sepertinya akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita konsentrasikan memasuki awal bulan Sya'ban untuk mempersiapkan segala aktivitas-aktivitas ibadah nanti di bulan suci Ramadan. Itu akan terlihat bagaimana aktivitas ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Mari kita akan mencoba melihat dan membahas minimal ada 5 fadilah, 5 keutamaan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, kita akan mengingat sejarah betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengabulkan permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika kita menghadap salat sebelum dipindahkan ke Ka'bah, kita itu selalu menghadapnya adalah ke Baitul Maqdis, di Palestina ya, sebagai arah salat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah dan selalu memandang matanya, selalu melihat ke arah Ka'bah, maka di bulan Sya'ban inilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Rasulullah, sehingga semenjak itu umat Islam tidak lagi salat menghadap ke Palestina, tetapi menghadapnya ke Makkah Al-Mukarramah atau ke Ka'bah Baitullah. Kemudian
Yang kedua, di bulan Sya'ban ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana Allah dengan para malaikat itu memuliakan Nabi Muhammad sebegitu tinggi dan sebegitu hebatnya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56 yang tadi di awal mukaddimah sudah kita sampaikan, Allah menjelaskan dan kita sering mendengar setiap hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh para malaikat-malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan berkirim salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sepertinya adalah merupakan puncak Allah memberikan kemuliaan, memberikan penghargaan dan apresiasi yang begitu tinggi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang ditemukan dan bahkan nyaris tidak ditemukan di dalam Al-Quran ketika Allah menurunkan perintah terhadap kita hambanya, itu diawali perintah itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan diikuti pula oleh seluruh para malaikat-malaikatnya. Itu hanya terjadi dan hanya dialami oleh pribadi yang sangat agung dan mulia, yaitu pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang mengawali, mencontohkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh seluruh malaikat-malaikat Allah. Barulah kemudian Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi di bulan Sya'ban ini sebagai tanda cinta dan rindu dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah berselawat itu kepada kita orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan atau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau nyaris tidak berbuka dan beliau berbuka sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan tidak pernah saya melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah dalam satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi kalau di bulan-bulan yang lain Rasulullah itu hanya puasanya Senin dan Kamis, boleh jadi di bulan Sya'ban ini Rasulullah lebih memperbanyak frekuensi puasa sunnahnya. Jadi bagi kita yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan, mari ini kita jadikan sebagai pemanasan dan pembiasaan. Mari kita memperbanyak puasa Senin dan Kamis, sehingga nanti begitu Ramadan datang, kita sudah siap dan terbiasa dengan suasana Ramadan itu. Tanpa harus lagi sulit untuk menyesuaikan diri di hari pertama di bulan suci Ramadan tersebut. Kemudian yang keempat, di bulan Sya'ban inilah para malaikat-malaikat pencatat amal-amal kebaikan kita, bahkan boleh jadi juga pencatat amal-amal keburukan kita, mereka melaporkan segala sesuatu tindak tanduk kita sepanjang satu tahun ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap laporan yang dibawa oleh malaikat kepada Allah tentang aktivitas kita sepanjang satu tahun ini, kita berharap adalah amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diceritakan
dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa dalam sebulan yang tidak aku lihat engkau berpuasa. Seperti demikian bulan yang lainnya. Maka Rasulullah pun bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang banyak manusia justru melalaikannya. Dalam bulan Sya'ban inilah diangkat amalan manusia, maka aku cintai, tidak diangkat amalanku kecuali aku dalam keadaan berpuasa. Aku berkata, aku melihat engkau berpuasa hari Senin dan Khamis, dan itu tidak pernah engkau tinggalkan keduanya. Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya amalan hamba diangkat dalam kedua hari tersebut. Maka aku mencintai, tidak diangkat amalanku kecuali sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi dengan kita memperbanyak amalan-amalan puasa sunnah di bulan Sya'ban, kita berharap di saat kita sedang berpuasa itulah catatan amal kita dibawa oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, ada satu amalan yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di mana malam nisfu Sya'ban itu jatuh tepat pada tanggal 15 Sya'ban. Pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul ingin menetapkan sesuatu takdir yang terbaik kepada kita, seperti kita berharap turunnya malam Lailatul Qadar pada waktu di bulan suci Ramadan. Maka di malam nisfu Sya'ban itu pula lah Allah akan memberikan takdir-takdir yang terbaik bagi kita semua. Umat Islam Indonesia dan umat Islam di belahan tetangga, negara tetangga kita, mereka memiliki kebiasaan baik, yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa kepada Allah. Di mana di dalam doa-doa yang mereka lantunkan di malam nisfu Sya'ban itu, yang pertama mereka meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam dan kesempurnaan takwa. Kemudian yang kedua, mereka meminta Allah memberikan kemurahan rezeki agar nanti memasuki bulan suci Ramadan mereka tidak lagi terganggu dan terganggu konsentrasinya dengan urusan-urusan rezeki dan ekonomi. Kemudian yang terakhir, mereka berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat sehat dan panjang umur sehingga bisa menunaikan Ramadan dengan segala prestasi-prestasi amal soleh yang ada di dalamnya. Mungkin ini sekelumit yang bisa kita kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat buat saya yang menyampaikan, buat Ustadz Syukri dan buat sahabat-sahabat Arikin TV. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi setidaknya ada 5 momen atau 5 kejadian sejarah yang terjadi tepatnya di bulan Sya'ban ini. Pertama, salah satunya beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Yang kedua, Allah mengabadikan salawat, bahwa salawat ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi tadi adalah turunnya di bulan Sya'ban, dan itu diabadikan Allah untuk memuliakan Rasulullah. Yang ketiga adalah dengan yang tiga itu memperbanyak puasa sunnah. Di puasa sunnah bahwa Rasulullah lebih banyak melakukan puasa sunnah, lebih banyak di bulan Sya'ban dari bulan-bulan yang lain. Dan yang keempat adalah bahwa di bulan Sya'ban ini juga Allah, para malaikat melaporkan amalan-amalan kita 1 tahun ini. Laporan akhir tahun.
Nah, tentunya mudah-mudahan 5 poin ini menjadi motivasi buat kita, para sobat Arikin TV, para jamaah sekalian. Semoga Allah sampaikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan, kita dapat melatih diri kita. Seperti yang kata Ustadz tadi, bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk latihan, bulan untuk persiapan untuk menjelang kompetisi di bulan Ramadan nanti untuk mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan yang paling penting mudah-mudahan menjadi ilmu yang tafa'um bih buat jamaah sekalian, buat Ustaz sekalian. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.